Ya, para koruptor ya, yang suka nyinyir ya dalam programnya Pak Prabowo dan Gibran ya, saya pikir Anda salah satu yang memang sudah ditarget ya. Anda harus merubah diri, merubah karakter ya, dan ikut kesetiaan kepada bangsa, rakyat, dan negara dengan memberikan apa yang Anda curi, kembalikan kepada negara supaya Anda bisa tidur tenang. Kalau Anda menimbun harta hasil pencurian, hasil garongan, Anda pasti tidak bisa tidur tenang karena satu saat Anda pasti akan dipegang, tertangkap, dan akan dipenjara yang seberat-beratnya. Jadi itulah ya, para koruptor, sadar diri ya, jangan sampai cepat ataupun lambat Anda pasti tertangkap dan terkuak apa yang Anda curi. Kembalikan sebelum Anda dijebloskan. Ingin menegakkan kebenaran kok mereka takut. Saya ingin hilangkan korupsi, mereka takut. Saya hilangkan rakyat saya sejahtera. Saya ingin rakyat saya tidak lapar. Saya ingin tidak ada orang usia 70 tahun masih narik becak. Itu keinginan saya, apa yang ditakuti. Saya nggak takut kok. Saya membela kebenaran. Saya nggak perlu apa-apa lagi. Saya hanya mau bela kebenaran. Saya mau membela. Saya tidak mau lihat ada orang miskin di Indonesia itu. Ini siapa yang takut Prabowo jadi presiden? Saya takut. Apa ketakutannya? Kami atau saya, jangan mengatasnamakan kami. Saya takut Indonesia makin terpuruk jika Prabowo menjadi presiden. Kenapa? Karena dia melanjutkan program Jokowi yang terbukti gagal. Nah, kalau selorohan kawan-kawan mahasiswa tempo hari, kami takut dihilangkan. Kemudian kami juga takut nepotisme. Karena wakilmu Gibran Raka Buming Raka yang berhasil menjadi cawapres, hasil melecehkan hukum, hasil melecehkan nalar publik. Pidato kayak gitu, anak PAUD juga bisa, anak TK juga bisa. Prabowo hanya membahas persoalan ekonomi, khususnya soal miskinan, miskinan, pidato kayak gitu, anak PAUD juga bisa, anak TK juga bisa. Rakyat ini udah capek pidato berapi-api kayak gitu. Capek. Yang dibutuhin apa rakyat ini? Bukan mulutnya Prabowo, tapi tanda tangannya. Bedepangan, suasana bedepangan. Aturannya pakai apa, coy? Pakai apa? Kacau. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian. Jangan cuma dimakan gratis. Hello, sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju? Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung berarti kalian bodoh. Mantap. Bodoh. Oke. Sorry ya mas, saya mesti kritik. Loh, orang saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat teh apa toh. Baru ibu-ibu bilang, lah yo apa ibu ya, paling tempe. Iyalah, aku bilang. Kamu tahu nggak siapa yang ngasih makan gratis ini? Pak Prabowo. Tanggal 5 nak. Untuk kakek. Nanti nggak makan sekarang. Terus gimana? Kalau ke sekolah nggak makan, nggak lapar. Deh, silakan makan. Kenapa? Kenapa tidak mau makan? Kenapa? Ya.
Mau kasih Pak Mama. Kenapa mau kasih Pak Mama, nak? Karena di rumah tidak ada nasi. Ya? Di rumah tidak ada nasi. Di rumah tidak ada nasi. Betul, tidak ada nasi. Masya Allah Akbar. Jadi gini, kalau anak-anak bangsa ya, anak-anak di bawah umur, mereka tidak bergizi, kan itu mengganggu prinsip, mengganggu pikirannya, otaknya. Jadi memang negara-negara luar, utamanya Korea kita lihat ya, dari negara miskin sampai negara maju kedudukannya kan. Nah itu kan memang anak-anak dari kecil itu sudah memang dicekokin gizi. Jadi bukan soal makan gratisnya ya, ini gizi dari mereka yang konsumsi. Anak-anak itu mengkonsumsi makanan yang bergizi, sehingga daya pikirnya, kesehatan, daya ingatnya, dan IQ-nya itu naik, meningkat. Inilah yang dibilang kader bangsa ya. Bangsa mempersiapkan pemimpin-pemimpinnya itu dari kecil ya, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Itu mesti tanggung jawab pemerintah supaya negara ini memang mempunyai orang-orang pintar banyak. Ya, jadi di kita memang banyak sarjana, cuman kan sarjana bodong ya, berebut ambil S1, S2, S3 nggak jelas dari mana. Cuman untuk simbol, untuk status, tapi pola pikirnya nol. Nah inilah makanya dari, ini bukan omon-omon ya, dari kecil memang sudah dicekokin yang bergizi, sehingga nanti sampai besar mereka bisa dijadikan pemimpin. Pola pikirnya beda. Itulah, sekalipun memang anggarannya sulit ya, tapi saya tahu Pak Prabowo tidak putus asa. Dia bisa mendatangkan anggaran itu. Ya. Nah ini banyak yang nyinyir katanya nggak ada anggaran bla 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 bla. Itu udah. Pokoknya tangkapin para koruptor, sita aset para koruptor, kembalikan kepada rakyat. Itulah yang menunjang APBN nanti. Terima kasih media udah ketemu saya lagi untuk menanyakan perkembangan dari dunia perpolitikan di Indonesia. Ya saya jawab ya. Jadi beberapa hari ini saya ikuti Pak Prabowo begitu serius ya, begitu intens ya, untuk kepada mereka-mereka yang tidak setia kepada negara, tidak setia kepada bangsa, tidak setia kepada rakyat akan disikat habis. Tapi utamanya para koruptor ya. Memang kita ini sudah darurat korupsi. Negara ini sudah diambang kehancuran. Untung Pak Prabowo hadir memimpin republik ini sehingga bisa mengembalikan semua aset-aset yang dirampok oleh para koruptor, tapi bertahap. Semua berjalan ya, tidak seperti makan cabai langsung pedas. Nah inilah rencana ke depan. Pak Presiden kita ini terus akan melakukan penegakan hukum ya, memberantas korupsi dan meningkatkan kinerja ASN serta mensejahterakan rakyat, utamanya anak-anak bangsa dengan gizi yang setiap hari sudah mulai berjalan bagi para anak-anak sekolah dasar. Ya kalau saya yakin betul ya, kalau Pak Prabowo itu orangnya tegas, pandai, dan berani, nggak ada urusan sama dia. Makanya selalu statementnya itu, siapa yang tidak setia kepada bangsa, negara, dan rakyat, dia akan sikat habis. Artinya keseriusan itu ditunjukkan, utamanya dalam penegakan hukum. Karena negara ini setiap hari digerogotin. Ya, setiap hari ada yang tertangkap korupsi. Setiap hari mereka-mereka yang mempunyai kekuasaan mencoba untuk mencuri uang rakyat. Ya, tidak itu aparaturnya, tidak juga pengusahanya, tidak juga mereka-mereka yang pada kolusi. Nah inilah Presiden kita hadir ya tepat waktu ya sebelum negara ini hancur lebur. Karena beliau berpedoman NKRI itu jangan sampai pecah,
bagaimana tidak pecah adalah mempersatukan rakyat. Artinya rakyat yang mempunyai kedaulatan jangan diinjak-injak. Nah, itulah kemakmuran kepada rakyat, kesejahteraan kepada rakyat mulai diperhatikan. Ketahanan pangan. Nah, ini kan semua tadinya dibuat kong kali kong ya, dibuat abu-abu oleh para koruptor. Mungkin sebentar lagi ada revisi KUHP ya, ada revisi KUHP ya, di mana juga undang-undang tipikor akan direvisi. Tujuannya apa? Supaya mereka-mereka yang mencuri uang negara ya, yang mencuri uang rakyat itu dihukum seberat-beratnya sehingga mereka jerak. Nah, kalau ini mencuri 200-300 triliun dihukum cuma 6 tahun, 7 tahun atau 8 tahun, sementara yang mencuri kayu untuk kehidupan rumah tangganya dihukum 5 tahun. Ini kan luar biasa. Makanya tidak hanya kepada para pengusaha, tidak hanya kepada ASN, tapi benteng pencari keadilan di Mahkamah Agung pun diobrak-abrik oleh Prabowo ya, agar memang hakim itu tidak memutus dengan seleranya karena jual beli pasal. Nah, inilah yang mari ya kita semua rakyat Indonesia ya, terutama yang di Senayan itu, kita dukung programnya Pak Prabowo supaya negara ini kembali lagi bisa mensejahterakan rakyatnya ya, bisa makmur, ekonomi terkendali. Nah, inilah yang memang kita selalu berdoa untuk kesehatan Pak Prabowo agar memang terus konsisten menjalankan roda pemerintahan. Saya pikir Prabowo nggak ada beban untuk itu. Dia kan tidak bekerja sendiri. Dia punya pembantu-pembantunya di kabinet. Kalau pembantunya memang nggak becus, singkirkan. Semua ada kinerja, ada tolok ukurnya ya. Jadi semua dievaluasi ya. Dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir, semua akan dipantau. Nah, inilah kalau kita lihat Prabowo ya, orang yang keras, orang yang pintar, dan orang yang mau bekerja, saya pikir bukan halangan untuk membasmi tikus-tikus korupsi itu. Nah, jadi saya pikir percayakan ya, kita doakan saja beliau terus sehat sehingga negara ini bisa keluar dari kehancuran. Ya, saya pikir lambat laun ya, pelan-pelan ya, semua dikejar dan tidak ada satupun yang tertinggal ya. Makanya pembantu-pembantunya itu, aparatnya pemerintahan ini harus bekerja serius ya. Semua ada rekodnya nanti. Kalau dilihat memang rekodnya kinerjanya lemah, memble pasti dihajar habis ya. Jadi kita ini udah darurat korupsi ya, jual beli pasal ya, nggak bisa lagi kita kita suka-suka kita ya. Semua ada aturan mainnya ya. Jadi itu tidak akan terlewatkan. Siapa yang akan melakukan kejahatan pasti dikejar sampai ke benua Antartika ya. Itu statement beliau loh, nggak main-main. Itu akan dikejar. Nah, jadi saya pikir ya, mari kita urungkan ya niat untuk mencuri uang negara ya. Karena bukan hanya korupsi itu mencuri uang, tidak, tetapi memang dari kinerjanya, dari kehadirannya, semua dievaluasi. Nah, ini kan udah 100 hari program kerjanya Pak Presiden dengan Wakil Presiden. Saya pikir ini ke depan udah mereka-mereka yang penjahat-penjahat, ya udah hati-hati ya, kalau nggak mau nanti ditangkap, dijeblosin dan dihukum seberat-beratnya. Saya pikir itu program yang paling pokok lah ya. Tangkap, bikin jerah-jerahnya itu bukan dihukum 5-6 tahun, hukum seberat-beratnya, kalau perlu dibuang ke Nusa Kambangan, kasih makan ke buaya, daripada nanti rakyat mengadili ya. Kalau hakim masih mengadili mungkin masih tertib ya,
Kalau rakyat udah mengadili para koruptor, chaos. Nah, itulah yang makanya Pak Prabowo berkali-kali penegakan hukum, ya, pemberantasan korupsi, ya. Untuk apa semua? Untuk kemakmuran rakyat. Semua yang dicuri, yang dirampok, dikembalikan kepada rakyat sehingga rakyat bisa sejahtera. Mana terjadi? Segelintir orang menguasai kekayaan ratusan juta bangsa Indonesia. Negara kita sedang sakit. Ibu Pertiwi sedang diperkosa. Hak rakyat sedang diinjak-injak. Segelintir orang elit di Jakarta seenaknya saja merusak negara ini. Mereka adalah bajingan-bajingan semua. Saya muak dengan ulah-ulah elit yang jahat di Jakarta itu. Muak. Selalu bohong. Bohong kepada rakyat. Kalian masih mau nggak dibohongi terus? Kalian rela atau tidak kekayaan kita dirampok terus? Hah? Saudara-saudara, pejabat-pejabat kita dirusak. Banyak yang lupa. Gubernur bupati harus melayani rakyat, bukan ngancem-ngancem rakyat. Hei adik-adikku, kau yang ada di tentara, di polisi yang masih aktif, ingat, kau adalah tentara rakyat. Kau adalah polisinya rakyat. Seluruh rakyat Indonesia. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang. Apalagi kau membela antek-antek asing.